Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Adita Sarmaha. Saya dari Rombel A dengan NIM 14014220. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, yaitu dengan materi pendidikan multikultural. Nah, sebelum kita membahas pendidikan multikultural, kita harus tahu apa itu multikultural. Multikultural adalah beragam kebudayaan. Satu kultur atau kebudayaan itu sendiri tidak terpisah atau tidak lepas dari empat hal ini, yaitu aliran agama, ras, suku, dan berbagai kebudayaan lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa diskusi multikultural tidak hanya terkait dengan perbedaan budaya, tetapi juga keberagaman agama, ras, dan etnisnya. Nah, sedangkan menurut James A. Banks, multikultural berkelanjutan, pemecahan masalah, dan target reformasi. Nah, menurutnya, kontribusi pendekatan ini paling seru dilakukan dan paling luas digunakan dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Ciri salah satunya dengan memasukkan pahlawan dari suku, etnis, atau bangsa lainnya gitu. Nah, yang kedua, adiktif. Adiktif itu adalah pendekatan yang dilakukan untuk menambahkan materi, konsep atau buku dan modul kurikulum tanpa mengubah sumber utamanya. Nah, yang ketiga itu transformasi. Nah, apa ini transformasi? Transformasi ini merupakan pendekatan yang diasumsikan berdasarkan kurikulum dan membutuhkan konsep dasar siswa dalam melihat isu dan temanya gitu. Dan yang keempat itu aksi sosialnya, mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi dengan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi atau tindakan yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, apa sih permasalahan yang dialami dalam pendidikan multikultural? Dalam melaksanakan pendidikan multikulturalnya. Nah, ada dua problem, yaitu pertama, problem kemasyarakatan dan problem pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau problem kemasyarakatan, problem ini menyangkut pada identitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih problem atau masalah dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Ada nggak sih problem yang akan terjadi dalam pelaksanaannya? Pasti ada, ya, ada, yaitu dua problem. Yang pertama itu adalah problem kemasyarakatan. Apa itu problem kemasyarakatan? Problem ini menyangkut pada identitas budayanya, budaya daerah yang beragam. Nah, contoh konfliknya seperti kekayaan SDA, kekayaan budaya, dan ekonomi pusat daerah, dan kurang kokohnya nasionalisme, munculnya fanatisme yang berlebihan, konflik kesatuan, dan kesejahteraan ekonomi tidak merata gitu. Nah, problem pelaksanaan pembelajaran itu apa? Nah, problem permasalahan dalam pelaksanaan kemasyarakatan itu ada dua contoh problem, yaitu guru kurang mengenal budaya masing-masing. Yang kedua, guru kurang menguasai struktur dan budaya etnis masing-masing. Nah, bagaimana solusi atau cara untuk memperselesaikan masalah yang terjadi? Nah, ada beberapa, yaitu pertama, masalah seleksi dan integritas mapel atau guru
harus menguasai tentang budaya yang memadai gitu. Jadi guru harus menguasai semuanya gitu. Nah yang kedua, proses konstruksinya, pengetahuan tentang kebudayaannya seperti apa. Nah yang ketiga, mengurangi masalah prasangka dalam pembelajaran kebudayaannya. Jadi kita kalau misalnya ada prasangka yang gak enak, ada prasangka yang baik atau yang buruknya, itu kita terima yang buruknya, jangan yang prasangka yang kita yang buruk-buruknya itu, atau yang membuat kita nggak enak gitu kan, itu nggak usah kita terima. Harus kita abaikan prasangka itu, kita harus abaikan, kita harus perbaiki prasangka itu bahwa itu tidak benar. Nah kita sebagai guru harus seperti itu. Nah yang terakhir yaitu masalah kesejahteraannya, kita harus memperselesaikan masalah kesejahteraannya agar dalam setiap perbedaan itu ada kesejahteraannya, tidak ada konflik lagi seperti itu. Nah selanjutnya, apa sih faktornya? Faktornya itu geografik, demografik, sosial, dan ekonomi. Ya beberapa dari situ mungkin banyak faktor-faktor yang terjadi gitu, kayak sosialnya, perkumpulannya gitu kan, terus ekonominya, ya kebutuhan atau apa gitu kan, yang membuat suatu konflik itu terjadi. Itu sih faktor-faktornya. Nah pembahasan berikutnya, keberpihakan media. Itu adanya beritanya tidak berimbang, kadang beritanya benar, kadang beritanya setengah, kadang beritanya full. Jadi dari sana kayak gini, dari sana beritanya kayak gini, jadi nggak imbang mana yang sebenarnya terjadi berita ini, apakah benar dan tidak benar, seperti itu. Nah yang kedua, tidak objektif informasinya, tidak real gitu, kayak hoax gitu. Jadi kita kalau sebagai manusia kan kita mempunyai sebagai masyarakat lah, kita mempunyai beberapa perbedaan. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi tentang keberagaman atau ras, suku, dan budaya itu, kita harus lebih tahu gitu. Jadi kita harus menguasai kebudayaan kita seperti ini, tapi kita melihat kebudayaan sini nggak benar. Nah itu kita harus menghargai seperti itu, jangan kita malah membuat informasi yang tidak benar gitu. Nah beritanya berlebihan, kadang berita yang kita dengar itu dilebih-lebihkan. Kayak juga kan kalau kita saling cerita dengan teman kita sendiri, oh ya ini sini. Nah padahal sebetulnya dari temannya yang menceritakan itu tidak benar. Nah maka dari itu kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita sebagai generasi muda yang menjadi calon guru gitu kan, kita harus menentang segala berita-berita yang tidak benar atau dilebih-lebihkan. Kita harus netral gitu ya, tahu yang benar dan tahu yang tidak benarnya gimana gitu. Dan kejadian yang luar biasa itu tidak diberitakan. Iya, terkadang kita terkadang orang-orang atau kita sendiri mungkin ya, kejadian luar biasa itu nggak diberitakan, kejadian yang biasa-biasa aja diberitakan gitu kan. Kadang aneh gitu setiap masyarakat di Indonesia ini ya seperti itu. Jadi marilah kita nggak usah seperti itu, kita harus memberitakan apa yang benar gitu. Nah selanjutnya pembahasannya itu stereotip. Stereotip itu apa? Stereotip itu adalah karakteristik perilaku orang yang lain dan atau suku lain gitu. Nah stereo itu sosial atau sekelompok masyarakat pada daerah tertentu, dan personal yaitu satu orang diasumsikan menjadi sekelompok orang asing gitu. Nah pertama, tampilan visual atau fisik. Yang kedua, tampilan verbal, bahasa atau Heston dan Brown stereotip. Karakter, identitas, kekuasaan. Terus itu bentuk atau sifat yang turun temurun, adanya generalisasi sikap dan sifat satu
teknis. Yang kesembilan yaitu etnosentris. Ini menurut William Graham Summer ya, Summer 1906. Nah, menurut dia itu ini cenderung dengan individualisme, dengan kebutuhan sosial, sikap bertentangan dan pola tertentu dalam masyarakatnya. Nah, ke-10 itu rasisme, mengelompokkan manusia berdasarkan kulit wajahnya. Nah, Buckron merupakan penyesuaian dari aspek biologis. Caucasoid yaitu putih, hitam, merah. Karus artinya kondisi, cuaca, dan ras. Nah, rasisme ini keberagamannya itu pada kulit wajah. Kan kita ada kulit wajahnya putih, kulit wajahnya merah, coklat, hitam banget pasti ada. Tuh yang namanya rasisme. Nah, selanjutnya yaitu materi berikutnya. Itu pelaksanaan pendidikan multikultural. Bagaimana sih pelaksanaan pendidikan multikultural itu, kita bahas ya. Nah, prinsipnya seperti ini. Pendidikan multikultural itu gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua mengandung 2 dimensi. Yang pertama pembelajaran kelas, yang kedua kelembagaan atau sekolah. Nah, kelembagaan ini menekankan reformasi pendidik yang komprehensif dapat dicapai melalui analisis kritis dalam pendidikan komprehensif gitu. Nah, yang kedua menyediakan bagi setiap siswa jaminan guna mencapai prestasi siswa yang baik tanpa mengundang latar belakang siswa gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya materinya itu paradigma pendidikan multikultural. Nah, ada beberapa pengertian pendidikan multikultural atau paradigma pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural merupakan jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan. Nah, kedua, pendidikan multikultural bukan perubahan kurikulum atau perubahan metodenya. Nah, yang ketiga, pendidikan multikultural itu mentransformasikan kesadaran arah di mana dan kemana transformasi praktik pendidikan harus menuju gitu. Nah, yang terakhir perjalanannya gimana? Nah, yang terakhir itu pendidikan multikultural, yaitu bertujuan untuk berbuat sesuatu guna membangun visi sekolah yang menuju kepada kesejahteraan. Nah, selanjutnya yaitu 5 konsepsi dimensi pendidikan multikultural. Nah, pada materi kali ini membahas soal dimensi pendidikan multikultural. Ada 5. Itu pertama, integritas kontennya, menggambarkan konsepnya gimana, prinsipnya gimana, generalisasinya, serta teori dalam bidang mata pelajarannya, seperti itu. Nah, yang kedua, proses penyusunan pengetahuan, menentukan bagaimana asumsi budaya yang tersirat dalam masyarakatnya. Nah, yang ketiga itu mengurangi prasangka atau rasial sikap. Nah, yang seperti saya bilang tadi, ada prasangka yang memang belum benar itu terjadi, tapi udah diceritakan sana sini gitu. Nah, itu kita harus mengurangi prasangka-prasangka yang tidak benar seperti itu. Nanti kalau misalnya kita merespon hal itu bakal jadi konflik besar. Nah, jadi kita tidak boleh mengulang prasangka-prasangka yang terjadi seperti itu. Nah, keempat, ada pedagogi kesetaraan atau variasi cara mengajarnya. Kita kan sebagai guru cara mengajarnya berbeda-beda. Juga ada orang juga mengajarnya berbeda-beda. Ada masyarakat juga mengajarnya beda-beda. Setiap jabatan atau setiap orang pasti cara mengajarnya itu berbeda-beda gitu. Nah, yang kelima, budaya sekolah dan struktur yang memperdayakannya, seperti itu. Nah, bagaimana sih bentuk pendidikan multikultural itu? Nah, bentuknya itu ada 2.
Yang pertama ada pemahaman mendasar pelayanan pendidikan setara. Nah, yang kedua, lingkungan sekolah yang setara. Di lingkungan sekolah itu kita harus mengerti bagaimana kurang dan cukupnya suatu yang harus disetarakan gitu, kayak fasilitasnya atau kurikulumnya atau pembelajarannya, bagaimana kita harus setarakan seperti itu. Nah, yang kedua, sarana pendidikan multikultural, yaitu ada pengembangan identitas multikultural, ada hubungan interpersonal, ada memperdayakan diri sendiri dan kompetensi individu untuk menerima. Yang kelima, kompetensi kultural. Nah, yang terakhir itu kompetensi kultural memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan sikap, dan perilaku. Nah, seperti itu dari saya materi-materi pertemuan dari awal sampai akhir yang saya bisa presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.